Halo semuanya, jadi pada kali ini saya akan melakukan penjelasan mengenai petunjuk manual penggunaan aplikasi Urgent.id. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wina Tumiharja dengan NRP 5025201242. Dan petunjuk ini adalah sebagai bagian dari penugasan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer tahun 2022. Jadi kita langsung saja. Baik, yang pertama ini adalah onboarding screen, yaitu layar yang dilihat pengguna ketika pertama kali membuka aplikasi. Di sini, pengguna memiliki dua opsi, yaitu selanjutnya, di mana pengguna akan dilanjutkan ke onboarding screen selanjutnya dan diperlihatkan apa saja keuntungan dari menggunakan Urgent.id. Pengguna juga bisa menekan lewati untuk melewatkan proses ini. Ketika pengguna menekan lewati dan juga ketika tahap onboarding screen sudah selesai, maka pengguna akan diarahkan ke halaman daftar akun baru. Pada halaman daftar akun baru ini, pengguna bisa menginputkan semua data-data yang diinginkan dan juga memiliki opsi lain, yaitu mendaftar dengan akun Google yang sudah ada. Selain itu, pengguna juga diberikan opsi untuk masuk, di mana opsi masuk ini akan mengarahkan pengguna ke halaman masuk, di mana pengguna bisa masuk ke akun yang sudah pernah dibuat sebelumnya, ataupun masuk dengan akun Google yang pernah dipakai untuk mendaftar sebelumnya. Pada demonstrasi kali ini, saya akan memilih daftar sekarang. Daftar sekarang yaitu kita mendaftarkan akun baru. Di sini saya akan mensimulasikan pengguna mengisikan semua input. Jadi di sini ada Bagus Maulana dan lain-lainnya. Dan terus di sini ada password yang bisa kita lihat isinya apa dan juga ada konfirmasi password. Setelah itu kita akan klik daftar dan kita sebagai pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Untuk refurbish aplikasi Urgent.id terbagi menjadi 4 menu utama. Menu pertama yaitu menu beranda, menu kedua yaitu menu chat, menu ketiga yaitu menu riwayat, dan menu keempat yaitu menu profil, di mana saya tidak akan menampilkannya kali ini. Yang pertama yaitu menu beranda. Pada menu beranda, kita bisa langsung melakukan pencarian reparasi yang diinginkan pada search box di sini. Lalu kita juga bisa lihat promo-promo apa saja, dan secara cepat kita langsung bisa melakukan navigasi kepada kategori reparasi yang sedang populer, atau juga reparasi dengan kategori lainnya. Pada menu chat, kita bisa melihat chat pada reparasi yang sedang diproses, maupun chat pada reparasi yang sudah selesai. Dan juga kita bisa langsung mencari keyword dari riwayat reparasi yang sebelumnya untuk mendapatkan chat yang diinginkan. Selanjutnya, pada menu riwayat, kita bisa melihat menu riwayat dengan 3 macam status. Status pertama yaitu status proses, di mana status reparasi sedang diproses. Status selesai artinya reparasi telah selesai dilakukan, dan juga reparasi yang dibatalkan. Yang pertama, kita akan kembali ke menu beranda. Pada menu beranda ini, kita bisa menekan semua pada kategori reparasi, dan kita akan diarahkan pada menu khusus untuk mencari kategorinya. Di sini kita bisa lihat bahwa search bar ini sticky kepada layar aplikasi, dan kita langsung bisa menekannya untuk mencari kategori reparasi yang diinginkan, atau kita juga bisa mencari berdasarkan kategori secara cepat dan visual melalui menu di sini, dan juga kita bisa melakukan telusuri semua kategori yang ada di sini. Baiklah, pada demonstrasi kali ini saya akan melakukan reparasi MacBook. Jadi di sini saya akan pilih MacBook. Setelah itu di sini terpampang bahwa ada estimasi harga yaitu 89.000. Ini memberitahukan pengguna berapa banyak uang yang kira-kira dibutuhkan untuk melakukan reparasi MacBook. Namun juga diberikan informasi bahwa harga ini yang pastinya akan ditetapkan lagi oleh teknisi setelah mengecek kerusakan unit secara detail. Dan di sini juga terlihat ulasan pelanggan yang sudah memakai reparasi MacBook ini. Setelah itu, kita akan menekan tombol di sini, yaitu lanjutkan pemesanan, dan terlihat langsung estimasi harga 89.000. Kita melanjutkan pemesanan, di sini kita akan menginputkan masalah kita. Jadi kita tekan, dan di sini sudah ada autofill. Kita juga bisa menekan autofill, atau kita juga bisa mengisi yang baru.
Di sini saya akan memilih MacBook cepat panas atau overheat. Lalu saya setelah memilih, kita akan diberikan tombol selanjutnya. Jadi kita akan melanjutkan selanjutnya. Di sini ketika kita setelah menekan selanjutnya, kita akan diarahkan ke model number. Di sini kita diberitahukan jika kita tidak bisa menemukan model number atau tidak mengetahui, kita bisa baca di sini khusus dengan perangkat yang dimiliki kita. Jadi di sini model numbernya saya akan menekan selanjutnya, dan juga di sini terakhir kita akan menentukan waktu di mana teknisi akan datang untuk melakukan penjemputan perangkat yang rusak. Di sini saya milih tanggal 4 Juni 2022. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penginputan alamat yang sudah ada. Jadi di sini dia langsung mendetek alamat di mana kita berada sekarang. Kita bisa menggeser map di sini ataupun melakukan edit lokasi, dan kita akan melakukan penyarian secara kata-kata. Lalu kita tekan selanjutnya. Di sini kita diberikan detail reparasi dari yang sudah kita inputkan. Jadi kita bisa melakukan pengecekan semuanya sebelum benar-benar melakukan pemesanan teknisi. Di sini terlihat dari semua inputan tadi sudah terlihat, dan ketika kita ingin mengedit, kita bisa menekan tombol arrow chevron right di sini. Lalu kita menekan pesan teknisi. Ketika kita menekan pesan teknisi, karena hal-hal ini bersifat sangat detail, kita akan dimunculkan pop-up, apakah Anda yakin? Ketika kita yakin, kita bisa kembali menekan ya saya yakin, atau jika tidak, kita bisa kembali membaca ini. Oke, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman loading, yaitu mencari teknisi. Halaman ini bertujuan memberitahukan pengguna bahwa teknisi sedang dicari dan pengguna bisa melakukan hal yang lainnya. Di sini kita diberikan dua opsi, yaitu lanjutkan eksplorasi yang akan mengarahkan kita ke halaman beranda atau juga halaman cek riwayat reparasi. Di sini saya akan coba-coba tekan, akan mengarahkan kita ke halaman riwayat. Nah, di sini, pada halaman riwayat, reparasi MacBook yang tadi kita lakukan ada memiliki beberapa status, yaitu ada status mencari teknisi, status teknisi tidak ditemukan, di mana ketika status teknisi tidak ditemukan ini ketika waktu pencarian sudah habis dan tidak ada teknisi. Lalu teknisi ditemukan, ketika teknisi ditemukan, kita akan diberikan informasi terpenting, yaitu kita kapan harus menyalahkan perangkat. Nah, terus juga ada proses perbaikan, di mana proses perbaikan ini kita cuma bisa menunggu, dan di sini terlihat ada estimasi selesai. Lalu juga ada proses pengantaran, di sini terlihat kita akan menerima perangkat dalam waktu berapa lama, dan juga pembayaran kita akan melihat berapa jumlah yang harus dibayar, sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi, status-status ini menentukan informasi esensial apa yang muncul di sini, jadi pengguna bisa dengan cepat memahami apa yang harus diketahui tanpa harus melihat detailnya terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini saya akan masuk detail per detail untuk setiap status. Jadi pertama yaitu riwayat reparasi yang dalam proses, yaitu dengan status mencari teknisi. Pada status mencari teknisi, kita diperlihatkan animasi yaitu sedang mencari teknisi. Nah, pada status mencari teknisi ini, kita juga diperlihatkan berapa sisa waktu dan juga kita bisa melakukan pembatalan pesanan. Ketika kita melakukan pembatalan pesanan, kita bisa mengisi alasannya kenapa, dan juga kita bisa menginputkan jika alasan lainnya. Setelah itu, di sini saya memilih sudah menemukan solusi lain, dan saya melakukan batalkan pesanan. Saya akan ditanya sekali lagi, apakah yakin? Jika yakin, saya akan menekan yakin dan akan masuk ke pesanan yang dibatalkan. Baiklah, kita kembali ke proses dan kita kembali ke menu ini. Selain membatalkan pesanan, kita juga diberikan rincian order yang sudah dilakukan, jadi kita bisa mereview kembali. Mungkin ada yang bisa diubah selagi statusnya masih mencari teknisi. Lalu, status yang kedua yaitu teknisi tidak ditemukan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, teknisi tidak ditemukan adalah ketika sisa waktu pencarian habis dan teknisi tidak ada. Di sini kita akan diberikan drawer seperti UI drawer, dan di sini kita bisa melakukan batalkan pesanan atau kita bisa cari teknisi lagi. Di sini saya tutup. Untuk status ketiga yaitu teknisi ditemukan. Para teknisi ditemukan di sini kita langsung diberikan kapan teknisinya akan datang ke tempat kita dan juga siapa
teknisi yang akan memeriksa perangkat kita, bintangnya, ratingnya, dan juga berapa banyak ulasan. Nah, terus di sini masih sama, kita bisa melakukan telepon, atau kita juga bisa melihat chatnya. Oke, jadi ini sekalian saya menjelaskan tentang UI chatnya. Jadi di sini kita bisa membalas. Di sini saya bilang tunggu kedatangannya, dan dia bilang terima kasih. Kita bisa kembali. Selain itu, kita akan lanjut ke status selanjutnya, yaitu di mana proses perbaikan sedang berlangsung. Jadi ketika teknisi datang dan sudah mengambil barangnya, status akan berubah menjadi proses perbaikan, dan pengguna hanya perlu tahu kapan estimasi perbaikan tersebut selesai. Jadi ketika statusnya lagi proses perbaikan, kita hanya bisa lihat ada loading animation di sini dan kapan selesai berapa hari lagi. Nah, terus di sini kita tetap masih bisa mengakses chat. Di sini ada chat yang muncul ketika masih loading, dan di sini teknisi mengatakan bahwa terdapat kerusakan dan juga sudah diupdate pada aplikasi. Jadi di sini kita bisa jawab, ada laporannya. Nah, laporan itu bisa kita dapat ketika kita scroll sedikit. Di sini sudah ada rincian harga dan juga laporan reparasi. Rincian harga adalah rincian harga yang muncul ketika teknisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap perangkat kita, dan teknisi memberikan kira-kira ada tambahan spare part yang dibutuhkan, yaitu 68.000. Lalu di sini juga ada platform charge sebanyak 3.000. Nah, terus di sini juga ditulis hubungi teknisi untuk mendapatkan alternatif harga yang lebih sesuai. Jadi di sini kita bisa seperti tawar-menawar dengan teknisinya untuk mendapatkan harga yang lebih sesuai. Terus jika kita bingung detail order ini, kita bisa lihat kembali lagi detail order yang kita lakukan sebelumnya. Dan kita juga bisa melihat laporan reparasi. Laporan reparasi ini akan menjelaskan tambahan spare part apa saja yang dibutuhkan dan detailnya gimana. Kita bisa lihat di laporan reparasi. Di laporan reparasi terdapat menu pengecekan awal, di mana terdapat analisis perangkatnya awalnya seperti apa. Yang kedua ada menu perbaikan apa yang bisa dilakukan. Lalu yang ketiga ada penggantian spare part. Di sini dijelaskan dibutuhkan apa saja, seharga apa, dan juga masih bisa mendapatkan alternatif harga yang lebih sesuai. Seperti itu, kita kembali di sini, dan jika teknisi sudah selesai menyelesaikan proses perbaikan yang dilakukan sebelumnya, kita bisa langsung ke status selanjutnya, yaitu proses pengantaran, di mana teknisi akan mengantarkan sesuai dengan janji temu yang udah dilakukan sebelumnya, udah disetujui sebelumnya, dan di sini informasi esensial adalah kapan kita harus standby untuk menerima perangkat tersebut. Di sini, pada proses pengantaran, kita bisa melihat UI yang sebenarnya cukup sama, cuma beda warna saja. Di sini terlihat chatnya bahwa masih loading, dan di sini selamat siang Kak, di jam 3, oke kita balas bisa. Dan juga selanjutnya kita cuma boleh menunggu, dan di sini diketahui kapan teknisi akan sampai. Setelah itu kita kembali, setelah teknisi sampai dan barang sudah diterima, maka kita akan melakukan konfirmasi dan akan langsung lanjut ke proses pembayaran. Pada proses pembayaran ini, kita hanya diberikan beberapa jam untuk melakukan proses pembayaran agar bisa terjamin kredibilitasnya sesuai dengan menu aplikasi yang UI flow aplikasi yang sudah ada. Nah, di sini kita masih bisa melihat rincian harga, dan di sini kita bisa melakukan pengaksian promo-promo apa saja yang ada. Di sini kita langsung cuma diberikan informasi hemat berapa banyak dan promo apa yang dipakai. Lalu selanjutnya kita lihat harga barunya yaitu 144.000 karena ada diskon 16.000. Setelah itu kita langsung ada CTA yang paling besar di bawah ini. Ini akan mengarahkan kita untuk proses pembayaran. Pada proses pembayaran ini kita memilih bank atau e-wallet apa yang kita mau bayar. Contoh di sini saya menggunakan BCA. Di sini akan kelihatan loading screen, dan setelah itu, kita langsung diberikan sisa waktu seberapa lama untuk melakukan transfer ke nomor virtual account yang sudah diberikan. Lalu kita bisa melakukan salin, dan akan muncul statusnya kalau sudah disalin. Dan juga kita bisa melakukan salin total pembayaran yang akan memunculkan juga. Dan kita bisa melihat kembali detail pembayaran kita apa saja dan yang sudah ditampilkan sebelumnya. Setelah itu, jika kita sudah melakukan transfer melalui virtual akun yang sudah diberikan, kita bisa langsung mengecek status pembayaran. Di sini terkonfirmasi, berarti setelah terkonfirmasi dan
proses reparasi sudah selesai. Nah, jadi di sini kita bisa cek riwayat reparasi kembali. Di sini sudah ada yang selesai. Nah, untuk reparasi yang selesai, kita bisa melihat semua data-data yang kita udah inputkan sebelumnya. Di sini ditambah dengan rating. Kita bisa memberikan rating. Yang kedua, kita bisa melihat durasi pengerjaan, yaitu berapa lama. Laporan reparasi, yang sama seperti kita lihat sebelumnya. Bedanya di sini sudah tidak ada lagi untuk notes kecil di bawah untuk melakukan tawar-menawar dengan teknisi istilahnya. Lalu kita bisa melihat lagi teknisinya siapa. Nanti kita bisa melihat informasi reparasinya, masalah perangkat, dan juga detail pembayaran yang kita lakukan sebelumnya. Kita juga bisa melakukan cetak invoice jika kita mau mengakses cetak invoice, dan di sini invoice telah diunduh. Baiklah, setelah ini selesai, kita kembali, lalu kita bisa melihat, ini juga menjelaskan riwayat reparasi dengan status yang sudah selesai. Selanjutnya, untuk status yang dibatalkan, di sini terlihat kenapa alasannya, karena teknisi tidak ditemukan. Dan ini dibatalkan oleh sistem, jadi mungkin untuk status ini bisa berubah seiring dengan apakah kita membatalkan sendirinya atau karena teknisi tidak ditemukan. Setelah itu, kita juga masih diberikan menu untuk memesan teknisi lagi. Untuk itu, riwayat reparasi. Selanjutnya, kita akan membahas menu chat. Di mana menu chat ini terdapat chat yang proses dan selesai. Di sini, interaksi yang dilakukan, kita bisa swipe kanan, dan di sini bisa untuk menghapus chat ketika kita lepas dia kembali. Nah, terus untuk chatnya sendiri, kita bisa lihat ketika pesanan sudah selesai, maka kita tidak bisa melakukan chat, dan di sini statusnya karena disuruh pembayaran, maka di sini kita dibilang untuk melakukan pembayaran. Dan kita masih bisa melihat di sini chatnya ada informasi tanggal dan juga informasi jam untuk setiap tanggal. Jika tanggalnya berbeda, maka ada tanggalnya. Lalu kita bisa kembali dan kita bisa melihat chat-chat lainnya. Jadi untuk penjelasan penggunaan aplikasi urgent.id kira-kira seperti ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kesalahan yang dilakukan.